Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Camar Henda di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Camar. Setelah ini ada berapa saksi lagi yang akan dihadirkan dan siapa identitas saksi tersebut? Iya, baik, selamat sore Syafa dan juga pemirsa, bahwa dapat kami sampaikan untuk saksi fakta hari ini keseluruhannya sudah selesai untuk bisa dikonfrontir oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim beserta dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Dan dapat kami sampaikan saat ini sidang sedang diskor untuk nantinya mendengarkan sumpah novum yang akan dilakukan oleh peserta sidang. Dapat kami sampaikan bahwa tadi ada sebanyak 8 saksi fakta yang sudah hadir, namun seharusnya ada satu lagi yakni Dede, namun belum dapat dihadirkan pada hari ini. Dan tadi kami juga melihat tokoh masyarakat Jawa Barat yakni Deddy Mulyadi, yang mana sebelumnya ini mendapatkan informasi oleh Dede bahwasanya Dede mengaku memberikan keterangan palsu dan apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang salah ataupun juga tidak benar. Tadi juga kami memantau bahwasanya pengacara Dede yakni Marwah juga tidak dihadirkan. Oleh karenanya hari ini Deddy Mulyadi tidak bisa memberikan kesaksiannya dikarenakan Dede tidak hadir. Kemudian tadi kalau kita merunut dari apa yang telah disampaikan oleh para saksi fakta, dimulai dari Georgie Nainggolan, yang mana ini merupakan ex kuasa hukum dari para terpidana kasus Vina dan juga Eki, yang menyebutkan bahwasanya Ibtu Rudiana merupakan motor ataupun juga dalang dari keseluruhan manipulasi yang telah dilakukan ini. Kemudian juga dirinya menyampaikan bahwasanya ketujuh tersangka yang saat ini ditahan bukanlah geng motor seperti yang disebutkan sebelumnya. Sekali lagi Syafa, ini adalah fakta menarik yang baru saja kami temukan, bahwasanya ketujuh tersangka ini bukanlah geng motor ataupun juga tergabung ke dalam geng motor seperti yang beredar sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua adalah Liga Akbar. Liga Akbar ini merupakan saksi kunci yang sudah mencabut BAP, yang mana seperti kita ketahui bahwasanya secara eksklusif dalam program Rakyat Bersuara bersama dengan Aiman Wicaksono, Liga Akbar menyebutkan bahwasanya dirinya terpaksa untuk berbohong dan juga BAP yang ia sampaikan adalah sesuatu yang tidak benar, sehingga dirinya baru memberanikan saat ini dikarenakan banyak support dari orang-orang baik, begitu Liga menyebutnya. Dan tadi juga kami sempat berbincang ataupun juga mewawancari langsung Liga Akbar beserta dengan kuasa hukumnya. Liga Akbar siap untuk memberikan keterangan lanjutan apabila diperlukan. Dan selanjutnya adalah Renaldi ataupun juga Aldi. Aldi ini merupakan mamang ataupun juga sepupu dari Saka Tatal, yang mana Aldi ini satu dari sekian orang yang pada saat itu diintimidasi dan juga dilakukan penyiksaan begitu oleh polisi yang saat itu memeriksa, di mana Aldi tetap bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya bahwasanya dirinya tidak melakukan hal tersebut. Bahkan kalau kita lihat tadi Syafa dan juga pemirsa, bagaimana Aldi ataupun juga Renaldi ini begitu terisak ketika kembali mengulang kejadian pada saat itu, pada saat dirinya disiksa, dipukul, bahkan sampai di-strum untuk dipaksa mengakui hal yang tidak ia lakukan. Selanjutnya Syafa dan juga pemirsa, tadi setelah ada Renaldi, ada Mega dan juga Widi. Mega dan juga Widi ini tadi juga dibersamai oleh Mutar Effendi selaku kuasa hukumnya, dan mereka berdua adalah sahabat ataupun juga teman dekat dari Vina. Diketahui bahwasanya Vina ini sering menginap di rumah Widi, yang mana pada hari kejadian kita bisa merunut beberapa fakta penting. Di antaranya adalah Vina ini masih melakukan komunikasi hingga dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat pada hari kejadian pada Agustus 2016, di mana pada kesaksian sebelumnya bahwasanya ini Vina dan juga Eki dalam BAP sebelumnya dikejar-kejar begitu, ataupun juga dalam masa ataupun tenggat waktu. Dan pemirsa, kita akan beralih untuk menyimak konferensi pers yang akan disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea terkait perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya pemirsa, di mana saat ini Hotman Paris Hutapea
bertindak sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Hotman Paris Hutapea akan menyampaikan pandangan terkini terkait perkembangan kasus Vina, termasuk sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Yang mau lihat, yang mau foto hasil boleh juga. Foto-foto. Ya. Mungkin tahan dulu, Mbak. Tahan tengah, Mbak. Tahan dulu, Mbak. Kiri, Mbak. Kalem. Tengah. Lihat. Mbak, izin tengah sekali lagi, Mbak. Tahan, Mbak. Tahan. Tengah, Mbak. Tapi cici kan. Diputuskan dengan terdakwa Rivaldi di halaman 138. Ya pemirsa, sesaat lagi kita akan menyimak konferensi pers yang akan disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea yang saat ini bertindak sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina Dewi Arsita. Hotman akan menyampaikan pandangannya terkait perkembangan terkini kasus Vina dan Eki, termasuk jalannya sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dikabarkan bahwa ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, akan hadir dalam konferensi pers yang digelar oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Sementara itu pemirsa, di sebelah kanan layar kaca Anda ini masih berlangsung sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh mantan terpidana Saka Tatal, di mana agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi fakta yang dihadirkan oleh pihak pemohon Saka Tatal. 8 orang saksi telah menyampaikan keterangannya di muka persidangan, diantaranya adalah Jogi Nainggolan, yang merupakan mantan kuasa hukum 5 terpidana pada tahun 2016 lalu. Kemudian saksi kedua tadi ada Liga Akbar, yang merupakan teman dari almarhum Eki, yang belakangan ini mencabut kesaksiannya yang pernah ia sampaikan di tahun 2016 lalu, yang menurutnya kesaksian pada tahun 2016 merupakan arahan dari ayah Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Kemudian saksi ketiga tadi ada Renaldi, sepupu dari Saka Tatal, kemudian ada Widi dan Mega, teman dari almarhumah Vina, Selis dan Jaka, yang merupakan saudara kandung dari Saka Tatal. Dan terakhir tadi ada Muhtar Effendi, yang merupakan kuasa hukum dari mantan tersangka kasus Vina yang baru saja bebas melalui sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan. Adapun pemirsa, kesimpulan dari keterangan 8 saksi yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, di antaranya yang pertama, para saksi menekankan bahwa apa yang terjadi terhadap Vina dan Eki ini merupakan murni kecelakaan dan bukan kasus pembunuhan. Selain itu, para saksi juga menggambarkan adanya dugaan intimidasi dan juga kekerasan yang diterima oleh para narapidana kasus Vina termasuk Saka Tatal selama proses pemeriksaan di
kepolisian berlangsung di tahun 2016 silam. Kemudian selain itu para saksi juga menyebutkan bahwa Saka Tatal dipaksa untuk mengakui isi BAP saat hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Saka seolah tidak diizinkan untuk menyampaikan keterangan sebenar-benarnya yang benar-benar ia lihat dan ia rasakan di malam 27 Agustus 2016, malam tewasnya Vina dan Eki. Selain itu pemirsa, dari keterangan saksi Selis dan Jaka yang merupakan saudara kandung dari Saka Tatal, saat tahun 2016 lalu ketika Saka diperiksa oleh penyidik kepolisian maupun saat menjadi terdakwa di persidangan, Saka tidak mendapatkan hak-haknya berupa perlindungan atau perlakuan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Bahkan saat persidangan tahun 2016 lalu, menurut saudara kandung Saka Tatal yaitu Selis dan Jaka, Saka menjalani persidangan selayaknya terdakwa yang sudah dewasa. Padahal saat itu usia Saka masih di bawah umur. Kemudian untuk saksi terakhir yang tadi memberikan keterangannya di muka persidangan yaitu Mukhtar Effendi yang merupakan kuasa hukum dari mantan tersangka kasus Vina Peggy Setiawan. Ini menceritakan jalannya sidang pra-peradilan dan juga proses penangkapan serta pemeriksaan Peggy Setiawan yang menurutnya banyak hal-hal janggal yang dialami oleh Peggy Setiawan, termasuk lemahnya bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik kepolisian saat menangkap Peggy Setiawan yang saat ini telah dibebaskan melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, kita akan simak kembali jalannya persidangan, sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Untuk yang masuk nomor 6 tidak ada yang mulia. Kalau nomor 7 sudah tidak ada. Sampai ke nomor 10 tidak ada. Hampir seluruh saksi menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Kemudian kawan-kawannya. Kemudian ada temuan baru mens. Jadi tidak mungkin orang lagi haid diperkosa. Dan masa
memperkosa, memasang lagi pembalutnya lagi, nggak mungkin. Nah, kemudian semua saksi-saksi yang hadir pada hari ini mendukung memori PKK ini, dan alhamdulillah syukur. Hanya Dede yang nggak hadir. Dari Pak Dedi bukannya ditolak sebagai saksi, tapi Pak Dedi menghadirkan Dede sebagai perjuangan dia. Kalau misalnya Pak Dedi nggak hadir, hadir aja, tidak ada kepentingan di situ. Tapi kalau ada Dede, itu kepentingan utama. Berarti tadi Pak Dedi tuh nggak bisa jadi saksi? Nggak membawa Dede. Alasannya, padahal Dede di rumahnya Pak Dedi. Ya kalau Pak Dedi serius menghadirkan Dede, ayo hadirkan Dede. Nggak usah ditunggu Dede nanti di PK yang berikut, tidak ada. Karena PK ini bebas, semua bebas. Kita silakan terus. Jadi jelas tadi dikatakan oleh Yogi Ninggolan yang saksi fakta ketika 2016 kita pertama bahwa alat bukti, barang bukti yang digunakan itu tidak sesuai. Misalkan adanya batu itu tidak berdarah, terus adanya bambu, jadi tidak sesuai bahwa itu adalah fakta pembunuhan. Jadi lebih mengarah ya kan daripada saksi kita itu adalah korban daripada kecelakaan. Jadi kalau dibilang ini adalah pembunuh tidak. Lalu kita bilang pernah nggak dilakukan olah TKP? Olah TKP pun juga tidak ditemukan apa-apa. Jadi mayat itu ya, waktu tadi kita kasih lihat saksi fakta kita, mayat itu dalam keadaan bersih. Lalu dia masih muda, biasanya darahnya lebih banyak. Dan kita lihat bahwa itu adalah ketika itu dia keadaannya menstruasi. Nah ketika dia baru tahu hari ini. Baru tahu hari ini. Kakaknya baru tahu hari ini. Iya, saya juga baru tahu. Karena dia benar-benar kalau curhat tuh seperlunya dia. Jadi kalau dia lagi percayanya apa, dia baru curhat. Itu loh. Aang, saya nggak percaya ini, saya nggak mau. Aang, saya nggak percaya, saya nggak mau. Gitu, selalu begitu. Jadi saya juga luar biasa, saya tidak baru. Dan ini adalah kebenaran ya, Iya. versi Saka, yang Saka yakini. Iya. Kita pegang itu dulu. Iya. Ya. Soal kebenaran apakah ini yang lain tidak, tentu ini perlu pembuktian lagi. Iya, Pak. Baik, saya sekarang ke Liga Akbar. Liga dengan pengacaranya Pak Yudi Alamsyah. Baik. Saya mau tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau. Baik. Ini pertama kali Liga membuka masker ya. Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya. Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh. Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Liga saksi kunci, betul. Karena Liga, saya harus katakan mohon maaf ya, 8 orang itu masuk penjara. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, Pak. Ya, saya mau sampaikan dulu. Karena kemarin Liga menyatakan sesuatu, kesaksian, maka 8 orang ini masuk penjara. Ini yang kemarin, kita bicara kemarin dulu nih, waktu 2016, betul? Boleh disampaikan? Betul. Nggak tahu saya. Dan akhirnya kemudian Liga mencabut keterangannya. Cabut. Iya. Liga pada waktu itu menyampaikan bahwa Liga melihat Vina dan Eki, betul ya? Dipukuli, dilempari batu, dan seterusnya. Waktu itu ya. Nih saya nggak bicara soal benar atau bohong dulu nih. Boleh sampaikan? Benar? Tidak sama sekali, Pak, saya, Pak. Enggak, waktu itu waktu kesaksian di pengadilan. Oh iya. Iya, ini kita bicara di kesaksian pengadilan. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Iya, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau
Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong dong. Nggak, bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenario-nya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak beberapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nah, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga. Betul Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa, lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana, dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan diajari sih, Pak. Jadi kayak diarahkan saja. Iya. Ya diajari maksudnya. Diarahkan gitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya, Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya. Oke, jadi gimana Karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Jadi awalnya begini, Liga ini diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki, Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti untuk yang masalah ini hanya sampai keterangan untuk yang kuasa hukumnya. Kenapa Rudiana ini minta ke Liga Akbar? Itu ada perkataan menduknya di situ. Dan Rudiana pun mengenal dengan Liga, karena Liga beberapa kali masuk kami itu yang diminta untuk yang maksud kami yang untuk masuk ke enam itu hanya yang disampaikan di pelapor, untuk yang kuasa hukum itu tidak. Ya, itu pidana berputar segitu memang. Yang Liga tadi nggak apa itu yang kita. Iya, itu cuma kita. Iya. Kayak Liga saja. Udah. memang betul yang dijadikan hukum yang hasilnya Liga Akbar. Kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Barliana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum,
tidak ada novum. Oke? Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan. Itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal keseret jalanan ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya, itu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor karena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? KM apa? Jadi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya, setelah melihat bukti novum tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan ada visum sesudah mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh, bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah
terdapat banyak air mani. Ya, terdapat banyak air mani. Ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya, ada SMS antar mereka. Ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan. Ya, untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Maliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Saya awal itu saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Kalau tidak kecelakaan. Motornya nggak rusak ya? Saat itu saya lihat enggak. Nggak rusak ya? Enggak. Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Hanya ini kepala itu lunak, terus kaki sama tangan itu remuk. Tulangnya itu remuk, dan ngampreng gitu tuh Pak. Oh, begitu? Ya. Oke. Tanda-tanda trauma tubuh. Apa? Ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum et repertum. Disebutkan di sini meninggalnya karena beda tumpul, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas. Ya, karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada Pak Rudiana. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana ini musuhan sebenarnya. Karena aku berusaha meminta ketemu dia tidak mau ketemu. Ya, entah kenapa. Sekarang mewakili wartawan dan mewakili keluarga Vina, saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini. Tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya, silakan. Saya mana saya untuk menjaga orang hidup daripada anak. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dan kadang yang memang perlu mungkin saya ambil langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal seperti yang lain sehingga nanti kita tertutup sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan sangat tidak berusaha Agustus setelah saya datang ke jalan perjuangan di depan bertemu dengan saudara A dan B dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27 ya. Saat itu sebagai orang tua saya tidak yakin untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal benar nggak Bapak yang nyuruh? Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah dilaporkan. Siapa yang laporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan 3 orang. Yaitu? Dedi Mulyadi, Dede, dan Ligabat. Oke. Di Polda Jabar. Itu apa itu? Pasal berapa? 27 ayat 3? Ya. Dedi Mulyadi sudah dilaporkan juga? Sudah, Bang. Tiga-tiganya. Ntar tercapai dong jadi gubernur. Jadi Kapolda lebih cocok ya, Bang. Oh begitu ya? Jadi penyidik ya sekarang. Ya. Sudah dilaporkan, oke. Jadi
Tidak benar Dede, Bapak yang nyuruh berbohong. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim. Saya cuma lapor ketika sudah sampai kemudian kita serahkan ke reskrim yang melakukan. Oke. Itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa, itu kan sudah malam-malam. Kok bisa? Apakah itu rekayasa nggak BAP-nya? Kok bisa? Ada ditulis di BAP ini bonceng si ini, merek mobilnya ini. Yang ada malah berkatakan, ada malah pelaku mengatakan di BAP, aku duluan yang perawanin. Ada lagi yang mengatakan, maaf, air maninya tertumpah di paha. Kok bisa sampai sedetail itu? Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada kewajiban. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di BAP dan BAP. Kemudian penyidik reskrim melakukan pengembangan terhadap para terlibat tersebut. Yang tadi. Maksud saya, apa mereka waktu itu dalam keadaan mabuk pelaku itu? Lu gua bantu gara-gara lu ah. Maksud saya gini Pak, kok bisa di BAP dijelaskan si A membonceng si B, ya para pelaku ya, merek motornya apa, yang merkosa duluan siapa, bahkan ada pelaku itu mengatakan aku yang merawani duluan gitu loh, itu ada di BAP, begitu rincinya gitu loh. Kok tiba-tiba sekarang 3 dari nama itu fiktif katanya, soal nama fiktif gimana itu Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu Peggy yang ditangkap adalah Peggy yang kemarin? Bapak sendiri pribadi? Ini kan Peggy sama Dede kan ngadu ke Bapak kan? Jadi menurut Bapak gimana? Bukan. Aib sama Dede kan sumber dari Bapak. Pertanyaannya ada 3 nih. Yang apa? Fiktif apa namanya? Fiktif. Yaitu siapa? Peggy sama Dadan. Ya terutama Peggy dulu. Menurut Bapak itu Peggy yang ketat kemarin dia di pra-peradilan atau bukan? Secara keyakinan karena yang saya tahu hanya nama-nama disebutkan. Kemudian ya. Oh begitu. Kalau yang 2 lagi fiksi itu nggak tahu juga Pak. Nggak tahu ya. Ada pertanyaan kamu ke biar kuas lah, biar kita nanti gue lu jangan tuduh gue ya disogok Pak Rudiana lagi ya. Kemarin gue dituduh disogok gubernur apa tuh? Bupati apa? Bupati Cirebon. Bukan dong, kamu tuh. Yang dibilang 7 miliar. Bupati Cirebon ya? Yang nyuruh gue nyogok, gue lebih kaya dari bupatinya, oke? Jadi nggak mungkin gue disogok. Apa? 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 Ya justru, makanya ini saya mau tanya. Nama 3 DPO itu nama dari siapa? Nama kita gali keterangan daripada Saya tambahkan ya, rekan-rekan media. Yang pertama, pertemuan sore ini sekaligus menjawab antara keluarga Vina dan keluarga Eki tidak kompak. Jadi pertemuan sore ini menjawab bahwa kami baik-baik saja dan akan mencari. Awalnya saling curiga. Ya. Sekarang pun masih dikit. Iya Bang. Tapi ini harus makan bareng nih Bang. Kemudian yang kedua, ada narasi yang sesat dan menyesatkan. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Tolong diluruskan ya. Pak Rudiana tidak pernah menangkap. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar. Saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah. Ya, anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana ya.
Sampai di sana sebagai seorang pendekat hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalis investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Ada ya, berkoordinasi dengan reskrim, ya, untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri, ya, kasus ini, dan kemudian setelah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang. Betul. Pertanyaan berikutnya. Betul. Nanti. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP, memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Tidak tahu. Saya sebagai pelapor, karena pelapornya dari tindak pidana saya langsung. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Pertanyaan berikutnya, Bapak sudah melihat foto yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal menyebutkan tubuh dari almarhum dua-duanya mulus. Mereka mengatakan itu kecelakaan murni. Bapak sebagai orang tua melihat langsung keadaan mayat kecelakaan murni atau dianiaya? Ke dalam meski hancur, ya, terbelakangnya, ya, kemudian ada piring di sini, ya, belakang kiri pintu, ada tulang, ya, untuk belakang saja sebelum kecelakaan itu ada karet, ya, 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 karena itu apanya? Ya, ya kalau tabrakan pasti paling satu bagian tertentu yang hancur kan. Ini ada di mana-mana gitu, ya. Bahkan pergelangan kaki patah. Wah. Jadi Bapak yakin benar bahwa itu adalah kenapa jaksa tidak mengajukan Bapak sebagai saksi ya? Di peradilan kemarin, nggak di peradilan. Ya. Kan itu kan perdebatan kan. Kenapa nggak diajukan ya? Halo Bapak Jaksa, kenapa tidak diajukan? Karena yang menjadi pertanyaan kan apakah kecelakaan atau penganiayaan. Tadi beliau ini mengatakan tulang di bawah. Kalau kecelakaan kan pasti di bagian tertentu ketabrak di sini. Ini ada di mana-mana, ya kan? Jadi Bapak yakin bahwa itu adalah tindak pidana. Pertanyaan berikutnya, ada yang mengatakan katanya ada transaksi narkoba di belakang ini. Benar nggak sih? Tidak ada. Ini wartawan ini moncong semua nih pada seenaknya aja nulis. Ada Bapak? Bukannya Bapak mau menyembunyikan ada transaksi narkoba? Tidak ada. Terus ada juga gosip selama ini kata ini Bapak melindungi cucu dari seorang jenderal polisi. Benar nggak? Jenderal biasa. Ini pun 16 masa itu bang. Ya. Pertanyaan berikutnya. Hampir semua pelaku ini tergolong pekerja bangunan ya. Ya, semua pekerja bangunan. Apakah masuk di akal pekerja bangunan satu geng dengan cucu seorang jenderal? Kira-kira gimana? Tidak masuk ya? Gimana? Pelaku ini kan hampir semuanya boleh dikatakan ya ekonomi pas-pasan dari pekerja bangunan. Apakah selama ini kan media-media ini mengatakan melindungi cucu jenderal? Masuk di akal nggak cucu jenderal satu geng motor sama mereka? Tidak. Kenapa tidak masuk di akal? Agak susah diterima itu logikanya. Hah? Susah diterima logikanya Pak. Gitu ya? Iya. Apalagi memang cucu jenderal saat itu ada bertugas anaknya di Cirebon atau di mana? Itu ya. yang Ada nggak di situ cucu jenderal yang anaknya bertugas di Cirebon? Nggak ada. Ya kalau dia jenderal ngapain di Cirebon ya?
Pasti di CBD ya nggak? Biar bisa berdansa ya nggak? Ya? Oke, silakan pertanyaan sekarang. Anda bebas bertanya kepada Pak Rudiana. Yang teriak. DPO itu jangan ditanya ke beliau, tanya ke penyidik tuh. Yang menetapkan DPO siapa? Kan bukan Rudiana. Baiknya pertanyaan itu ditanya kepada penyidik pada saat itu. DPO-nya mereka dapat dari mana? Itu kan nanti pengembangan penyidikan. Ya jangan tanya Pak Rudiana. Nanti kalau Pak Rudiana jawab, ya berarti kecurigaannya menguat bahwa Pak Rudiana penyidik dong. Jadi itu nggak bisa dijawab oleh Pak Rudiana. Tanya ke Polda atau Polres. Kalau gitu ada pertanyaan kunci nih. Sekarang ini kan berkembang pendapat di masyarakat bahwa 7 terpidana, 7 ya, semua terpidana termasuk 7 yang lagi di penjara bukan pelaku. Menurut Bapak? Saya mendasari informasi dari sama ya yang lihat yang kemudian ketika dinyatakan atau pemilihan blok dengan memberikan tahun yang betul itu kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter sebagaimana digung-digungkan oleh mantan kabar eskrim siapa tuh Susno Aji, bagaimana mungkin Dede dan Ais bisa melihat bahwa itu adalah si Peggy gitu? Menurut Bapak gimana? Apa orangnya? Kemudian jika saya jam 2 dan jam 4 atas informasi, saya cukup hati sama saya, kita jam 16 hektar saya. Ya. Orang-orang yang ada itu malam itu berkumpul di depan sampai tindakan di sana dengan baik-baiklah mengajakkan itu untuk ikut kamar kami ke kantor. Setelah di kantor, kemudian melakukan mereka yang bertanya. Jadi bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada kami untuk apa benar disiksa Pak? Itu katanya disiksa, digoreng atau di apa tuh? Itu kan para pelakunya ini dok. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Pada saat kami bertempat mencari informasi dari mulai kemudian mencari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas ke Alfamart yang masuk Alfamart juga yang CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan. Jadi kita samperin interview gitu ya? Ya, artinya semua orang yang itu kami tanya bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang dikomendasikan memang seperti saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Pegaden. Itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke playa, mengarah ke jalan raya aja. Tidak mengarah ke jalan. Dan saya tidak mengambil karena seperti itu. Oke. Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada 2 BAP di sini mengatakan mereka yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Siapa? Nah, menurut Bapak gimana? Keterangan para terpidana saya tidak baca. Namun yang saya tahu pada saat dari mereka bahwa menyebutkan di antara 3 orang yang belum diamankan, di Sirani, si Peggy alias Terong, satu lagi si Andi sama Peggy Terong. Itu berkira menyebutkan nama dan alamat. Begitu. Ya. Setelah itu penyidiklah yang menggali lebih lanjut. Jadi kesimpulan Bapak, BAP ini yang menyatakan pelakunya adalah 9 orang itu benar?
11 ya? 11 kan? Benar itu Pak. Kalau berdasarkan keterangan terpidana, ya benar Bang. Benar, Karena ya? mereka yang menyampaikan pada saya. Gitu. Silakan bertanya lagi. Pak, dari waktu itu Pak, Ya, Dede, yang mana nih? Dede, itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31. Dan saya dapat informasi kereta ada perbuatan dari Dede itu. Sebelumnya kenal bersama tidak kenal. Tidak kenal. Harus terkait keterangan lingkar akbar yang disebut. Itu silakan saja. Namun apa yang disebutkan itu tidak benar. Saya kenal sama dia Akbar karena dia teman baik almarhum. Malah sering main ke rumah. Masih hidup. Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak apa lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek. Sebenarnya Enggak, ini pertanyaannya. Kenapa Bapak menghilang lama waktu? Sesudah kita dikasih surat kuasa, minggu kedua saya posting di Instagram. Halo Pak Rudiana, kapan kita bertemu biar kita berdiskusi karena kita kan mewakili keluarga yang sama-sama berduka. Tapi Bapak menghilang, makanya ini semua monyong-monyong ini pada curiga. Itu kenapa Pak? Mungkin tidak menghilang Pak ya. Di Instagram saya ada juta orang menuduh Bapak nih. Ya, karena memang setelah ini ramai, karena saya jujur sebagai polisi aktif. Takut Bapak kehilangan jabatan apa? Yang mana tidak Bang, yang mana harus taat dan memang saya harus taat Pak aturan gitu aja. Nah Pak, kan ini anak Bapak yang meninggal. Apa karena keinginan aparat? Saka sampai sekarang masih merasa ketakutan. Ya kalau sama polisi ya Trauma. masih ada trauma. Kalau sama warga biasa sih enggak, biasa aja. Ketakutan apa? Karena penyiksaan yang pernah Saka lakukan hari demi hari pada waktu itu. Iya, Selama berapa lama itu? Ada sebulan? 1 minggu lebih. 1 minggu lagi setiap hari disiksa. Sampai sekarang trauma itu masih ada. Ya bukan trauma aja, bekasnya juga masih ada. Bekas apa? Di mana? Jadi pakai Boleh saya lihat? ini sama ini beda, kelihatan. Ini pakai kursi, Patah tulang maksudnya? bukan patah tulang, bengkok. Oke, coba lihat. Beda. Iya. Kan jelas beda. Dipukul pakai kursi. Bukan dipukul pakai kursi, diinjak pakai kursi. Jadi kursi itu ada besinya dari bawahnya, di atasnya didudukin orang. Apa yang diminta waktu itu? Saka tidak lakukan dan kemudian disiksa. Suruh mengakui apa yang bukan Saka lakukan. Harus mengakui Apa yang diminta waktu itu? ya bahwasanya ada temennya yang sudah bilang bahwa Saka tuh ikut-ikutan, tapi Saka tuh nggak merasakan. Oke, maka Saka harus mengatakan iya. Kalau tidak mengatakan iya, tangannya diinjak, tangannya ditindih oleh kaki kursi itu. Ya tetap aja Saka tuh sebenarnya nggak pernah ngaku. Tapi lama kelamaan Saka ngaku karena terpaksa, udah nggak kuat lagi. Itu di Polres juga. Di Polres. Di Polda Sebenarnya ada siksaan juga sebenarnya. bentuknya Ya disiram air panas. di bagian apa? Ya di badan disiram pakai air panas. Bekas dong, pasti melepuh. Ya kalau itu nggak tahu, karena itu dewasa yang disiram. Oh, Saka tidak. Oke. Kalau Saka di Polda sempat juga disiksa. Sempat juga. Bentuknya apa? Ya penyiksaannya paling diinjak-injak, dipukulin. Oke. Cuma sebentar di Polda, nggak lama kayak seperti di Polresta Cirebon. Di Polresta seminggu lebih, setiap hari disiksa waktu itu. Baik. Dan sekarang Mabes Polri telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan soal ini. Mudah-mudahan apa yang Saka sampaikan nanti akan terbuka, apakah soal kebenaran dan lain sebagainya. Tentu kita berharap ya, Mabes Polri tentu bekerja dengan sungguh-sungguh terkait dengan apa yang disampaikan oleh para terpidana, termasuk juga Saka dan juga keluarganya. Terima kasih Saka. Dan pertanyaan terakhir untuk Saka, sampai kapanpun Saka akan terus maju karena Saka meyakini ini adalah kebenaran. Ya kalau Saka saya maju terus, nggak akan pernah mundur, karena kebenaran emang ini kenyataannya Saka nggak melakukan. Ya sesuai sama yang kata orang ini kasusnya gini-gini, enggak. Karena Saka tuh meyakini, Saka tuh ada di rumah sama saudara saya, sama paman saya yang Sadikun.
bahwasannya Saka juga punya saksi, bahwasannya Saka itu waktu itu di mana, jam berapa sampai jam berapa juga ada. Jadi banyak saksinya Saka tuh, bahwasanya Saka tidak melakukan. Baik. Mbak Zelis, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup, karena sepertinya Saka sudah mulai udah mulai bisa terbuka lagi, ya udah bisa mau ngomongin lagi, udah saya luar biasa lah. Makanya ketika Saka berani berbicara, maka saya juga harus berani berbicara. Karena apa? Karena saya yang menyaksikan sidang sampai Saka tervonis tuntutan 8 tahun di penjara. Mbak selalu menemani waktu itu? Selalu. Dari pertama sidang sampai terakhir. Saya juga selalu mencatat kegiatan-kegiatan sidang. Dari tanggal berapa Saka ditangkap, dari tanggal berapa. Saka cerita semua soal penyiksaan tadi ke Mbak. Apa yang Mbak lakukan waktu itu? Ini sebagai majelis terkait dengan novum 9 dan 10 ini, di memori peninjauan kembali novum ini disampaikan diketahui oleh saudara Seles. Jadi apakah ini mau dirubah atau bagaimana majelis? Ini kita mencari tahu nih, kenapa dia tidak datang? Alasannya waktu itu dia tidak datang persidangan. Jadi banyak memang kejanggalan yang akhirnya dibongkar oleh Deddy Mulyadi secara lebih analitik gitu ya. Jadi ini nggak ngerti juga saya sebetulnya apa jadi faktor dan sebagainya. Jadi mengenai saksi palsu secara hukum belum ada terbukti sampai sekarang. Itu hanya omongan di media. Ya, harusnya Deddy Mulyadi konsekuen. Bawa dong Deddy-nya ke persidangan. Karena Bapak akan terus mengejar Pak Deddy atas itu cek sosial itu membina Bapak untuk pencemaran nama baik itu. Akan terus. Nah, mau berdamai. Saya selaku manusia saya bisa bilang jika memang ada komunikasi yang baik, apa salahnya? Tapi ini udah anak Bapak dipindah kok masih. Gimana itu pengacaranya? Oh, ini Bapak Alvaru kok baik banget. Lanjut. No mercy. Yang ada, yes Lamborghini. Ya? Apalagi pertanyaan dia terus kalian, jangan lagi memfitnah orang aku sendiri. Jangan bilang konspirasi ya. Kita kan ada kebetulan beliau datang ya, oke silakan. Aku kan pertanyaannya mewakili kalian tadi. Kalau kita murni nggak ada apa-apa, kita nggak ada istilah disuruh, nggak ada apa-apa. Saya tidak ada pertemuan. Nih, jelas nih. Saya bikin konferensi pers di media gue yang terkenal itu. Terus orangnya menghubungi, boleh nggak bergabung? Oh, ini kesempatan nih. Silakan, makanya tadi aku cerita pertanyaan. Jadi kami tidak bersepakat untuk melakukan konferensi pers. Tulis itu ya, monyong-monyong jangan sampai lu fitnah lagi. Yang kita luruskan sama-sama. Karena dalam kasus ini 2 orang yang meninggal. Entar dulu. Yang konferensi pers ini dulu bahwa ini tidak bersama-sama dengan Rudiana. Sesudah di Instagram saya mengatakan, kebetulan saya tadi siang kan ceramah di pesantren Buntet. Ya sekaligus saja pas bertemu wartawan karena lagi banyak soal pra-peradilan. Saya umumkan di media saya, di akun saya, ada pertanyaan dari beliau ini melalui orang kita, boleh nggak datang? Mau ketemu Hotman, katanya terlalu ganteng Hotman itu kan. Ya, sebenarnya saya nggak mau. Ya udah, tadi begitu dibilang udah datang, tadi yang bisikin, Rudiana udah datang, nggak? Ya udah sekaligus saja kita tantangin berdebat. Apalagi? Berarti kamu mau cantik senyum-senyum dulu.
Dari tadi lu melihatin gue melulu. Heran. Hah? Sudah tahu nomor gue belum? Nih, asli. Saya perlu apresiasi ya. Jangan kau hidup sengsara lu. Laki-laki itu harus buat transfernya tahu. Ada lagi silakan. Jadi tidak konferensi pers bersama ya. Sudah datang ya silakan. Malah dia yang bisikin tadi pada Pak Rudiana. Oke, ya, lalu silakan. Lalu apa niat Pak Rudiana ikut gabung bersamaan juga dengan Pak Hotman Paris? Apa yang ingin diluruskan? Apa yang silakan. Dari Pak Rudiana dulu nanti baru. Biar dia yang jawab. Biar alamiah. Biar alamiah. Apa yang ingin disampaikan? Pertama tentunya saya silaturahmi. Kita almarhum anak kami dari baik ya, lalu komunikasi baik juga, hubungan juga. Kemudian apa lagi tadi? Apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Kenapa datang ke sini itulah maksudnya. Selama ini di dunia maya sana banyak sekali